Om Swastiastu. Rahajang sore ya, teman sarang kami ya, pada hari ini saudaraku dimanapun berada, salam rahayu. Ah, di hari yang berbahagia ini kami bersama adik kami ah, mau berdiskusi ya, tentang keberadaan Nusantara, Lemuria dan alat Atlantis. Untuk itu adik kami. Dari mana asal nama Nusantara? Terima kasih. Asal usul nama Nusantara, kalau kita awali dari peradaban yang ada, bahwa asal usul dari Nusantara asalnya dari nama Nus dan Antara, Nusa, pulau-pulau Antara, yang kemudian menjadi Nusantara. Kalau digabung di Nusantara, sampai nama itu sampai hari ini kemudian menjadi ibu kota negara kita, IKN, ibu kota Nusantara, yang di Pasir, di dekatnya Balikpapan, Samarinda, di Kalimantan Timur. Di sanalah kemudian nanti ibu kota, setelah dari ibu kota NKRI ini di Jakarta, kemudian nanti di 2024 ini akan berpindah ke IKN, ibu kota Nusantara, di Kalimantan Timur. Nah, kalau kita kembali melihat dari sejarah yang ada, sebelum terjadi ada bahasa Nusantara, diawali atau kita lihat dari zaman atau 100.000 tahun yang lalu, Lemuria, yaitu peradaban pertama, diawali 100.000 tahun yang lalu, atau diawali di zaman meletusnya gunung api purba, yaitu Gunung Muria. Di kalau di sekarang kita lihat dekatnya Lasem, atau di Rembang, Jawa Tengah, atau di Jepara atau Kudus, di daerah sanalah yang dahulunya terpisah bernama Selat Muria, kemudian dalam perjalanannya sekarang menyatu dengan Pulau Jawa. Di sanalah Gunung Api Purba. Dalam perkembangannya kemudian, atau karena dahsyatnya Gunung Api Purba tahun 80.000 tahun yang lalu, atau diawali kemudian dengan Gunung Toba meletus dengan dahsyatnya sampai mengguncang dunia, yang sekarang kembali bernama kemudian menjadi Danau Toba, dan dari sanalah perjalanan zaman Lemuria, peradaban, atau 60.000 tahun kemudian peradaban Atlantis. Semua bersumber berasal dari negara Nusantara ini, ya, asal usul. Atau kemudian dalam perjalanan leluhur kami di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, yang bernama Ki Sendang, karena pada tahun 230 sebelum Masehi, leluhur kami Ki Sendang dengan para penerusnya kemudian melahirkan raja-raja di Jawa. Kemudian lahirlah nama Jawa dari asal usul peradaban tua. Atau kita kembalikan kembali seperti tadi, di zaman Lemuria, kemudian berganti di zaman Atlantis, di mana peradaban yang begitu, mungkin kalau dilihat dari bahasanya, zaman Kerto, zaman peradaban lah yang begitu dijunjung tinggi, benar-benar salah-salah. Kemudian terlahir dari 60.000 tahun yang lalu, kemudian
berganti menjadi Atlantis, mungkin bahasa leluhur kita yang ada di Nusantara ini, yang dahulunya memang benua, karena berakhir zaman es mencair, kemudian disinilah di negeri Ibu Pertiwi ini tempat terlahir peradaban dunia yang sekarang masih menyisakan ada yang namanya Gunung Padang 25 atau 28 ribu tahun yang lalu, peradaban yang sangat tua yang seharusnya mungkin kita sebagai anak-anak bangsa bangga akan keberadaan punya leluhur yang begitu mewarnai dunia. Semoga harapan baik, harapan suci, kemudian kita punya leluhur yang sangat dahsyat peradabannya mendunia. Kemudian disinilah di Katulistiwa ini bisa peradaban hidup manusia, karena di negara lain masih tertutup es dengan berakhir kemudian es mencair, kemudian ketinggian air laut naik sampai 150 meter atau sampai 200 meter, tenggelamlah benua Atlantis kita ini. Dahulunya benua di mana waktu itu masih menyatunya Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan ibu kota Atlantis berada di Laut Jawa atau di tempat asal usul leluhur kami di atas Gunung Muria atau di Laut Jawa yang sekarang sudah menjadi Laut Jawa di atas Pulau Bawean. Nah, dari sana kemudian menjadi perkembangan Nusantara, begitu adik. Jadi dari sejarah-sejarah yang ada, ya semoga kita sebagai generasi penerusnya nanti mampu memberi warna pada peradaban yang akan datang, bahwa begitu luhurnya, begitu sucinya, begitu dahsyatnya, bahwa asal usul peradaban yang ada di negeri Nusantara, dan dilihat dari sejarah-sejarah yang ada, dan bahwa manusia purba pertama juga ada di sini, ditemukan fosil-fosil atau bahasa Homo Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, wajakensis, dan berikutnya terjadi kita yang ada sekarang sebagai generasi di 2023 ini. Semoga besar harapan kami, perjalanan luhur suci peradaban sangat masyhur dalam persaingan peradaban yang akan datang. Semoga leluhur nenek moyang kita sudah begitu dengan semangatnya mewarisi kita sebagai generasi sekarang ini, dan peperangan di sana sini sampai hari ini pun masih terjadi. Semoga kebangkitan Nusantara yang tadi sudah kita bicarakan, diawali dari zaman 100.000 tahun yang lalu, 80.000 tahun yang lalu, 75.000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini. Semoga beliau, Tuhan, pasti mendengar apa yang kita bicarakan. Dan harapan kami di kemudian nanti, kita sebagai pewaris-pewaris tanah suci, tanah leluhur, nantinya tidak teracuni oleh peradaban-peradaban yang memang jauh dari harapan kita di zaman kali ini, yang dimana kebenaran kadang-kadang dikoyak-koyak, kebenaran kadang-kadang disalahkan,
yang seharusnya benar tetap benar, tapi kebenaran ya mungkin karena kembali, kalau kita kembalikan pasti sangat, kita mungkin bahasanya leluhur kita menangis melihat di alam sana, yang dimana generasinya yang seharusnya tetap berpacu, berani menegakkan kebenaran, bukan mengobok-ngobok dengan bahasa-bahasa separatis, bahasa sedikit-sedikit mengkafirkan. Nah, kalau tidak sesuai mungkin dengan bahasa harapannya, yang seharusnya bahasa-bahasa itu tidak perlu ada. Tapi jadi inilah peradaban mungkin bahasanya, kebenaran selalu berhadapan dengan ketidakbenaran. Nah, jadi dengan niat suci, niat luhur, dan selalu mendekatkan diri pada beliau yang di atas, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam ridhonya beliau dan selalu menuntun kita ke jalan kebajikan, jalan-jalan, agar tidak kemudian karena persaingan global, bahasa tadi, kita yang memang sudah dari awal memang punya niat suci, diawali leluhur kita dengan, anggaplah, kemudian ada bahasa, kita dijajah. Sebenarnya mungkin Nusantara ini tidak dijajah. Kalau kita ambillah dari bahasa, kalau kita lihat ada bernama Muang Thai atau Thailand, tetangga kita di ASEAN, atau sekarang masih dia dalam bentuk kerajaan. Kita sudah mungkin lebih tingkatannya ke modern, sudah bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara tadi itu, adik. Jadi sudah bahasanya mungkin tekad semangat dengan niat luhur suci, dan sejarah tidak disembunyikan. Nah, anggaplah kita ada bahasa dalam perjalanan sejarah, kita dijajah sekian ribu tahun yang lalu. Mungkin kalau kita kembalikan ke bahasa di Thailand atau Muang Thai tadi, dia berbangga dengan mengatakan, tidak menyatakan diri tidak pernah dijajah. Mungkin kita pun bisa berperilaku atau berbahasa seperti itu, karena Nusantara ini luas, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Jadi sudah bahasanya tidak sepenuhnya dikuasai oleh penjajah. Anggaplah kita mungkin bahasanya hidup di Bali aja. Anggaplah baru kemarin juga dikuasai oleh Belanda. Makanya ada bahasa Puputan Badung, Puputan Klungkung, dan Puputan yang lain. Jadi kalau kita lihat, anggaplah kita di sini di Bali, tahun 1905-06 itu baru, itu pun belum keseluruhan Bali, apalagi dari daerah-daerah yang sangat jauh sampai Indonesia Timur, sampai ke Papua, dan tidak mungkin itu bahasa pelurusan sejarah mungkin. Nah, biar kita kembali bahasa bangga dengan Nusantara, bangga punya leluhur Atlantis, bangga punya leluhur Lemuria, peradaban tertua ada di sini. Tidak kemudian dengan kepentingan para, anggaplah penjajah mungkin, yang mungkin kita terima dengan baik dia di sini, tapi perilakunya kemudian itulah mungkin sudah resiko kembali dalam peradaban manusia yang ada. Kita sudah terima dengan baik-baik. Anggaplah kita lihat dari perjalanan Nederland atau Belanda mungkin, yang kita lihat di dalam sejarah, yang dahulu dia mungkin bahasanya laut kering, atau bahasa pasang surut,
negaranya sangat kecil, mungkin bahasanya negara yang di bawah laut, makanya ada bahasa dam, dibuat dam itu bendungan. Kalau bendungan itu jebol mungkin habislah. Itu mungkin biar tidak dia juga datangnya ke negeri kita ini Nusantara dan NKRI atau Lemuria atau Atlantis tadi, tidak kemudian sejarah dibolak-balik ditutup-tutupi, kemudian dengan caranya mungkin tidak manusiawi, mungkin dipelopori juga. Kita punya leluhur yang bernama Tan Malaka, Bung Karno, bahkan Tan Malaka 20.000 apa ada bahasanya 20 tahun sebelum Soekarno berani mengatakan Indonesia merdeka, Tan Malaka sudah lebih dahulu mengatakan Indonesia merdeka. Itu mungkin semangat juangnya. Kalau tanpa kita siapa lagi ya? Agar kita nantinya di kemudian hari tidak digilas atau bahasa peradaban yang amoral yang seharusnya tidak boleh atau dipelopori oleh pendiri founder kita Bung Karno dahulu sampai membuat konferensi Asia Afrika, bangkitnya kembali niat-niat luhur, niat-niat suci bahwa kita bahasanya tidak seharusnya tidak boleh bahasa menjajah karena melanggar HAM. Tapi kemudian sampai detik ini anggaplah negara yang bernama Amerika kemudian menyebut atau bahasanya kemudian mungkin bahasa terlalu diagung-agungkan disebut bahasa adidaya, mungkin jauh dari harapan kami. Kita pun Nusantara sudah lebih mungkin bahasanya lebih adidaya yang seperti tadi. Dan anggaplah benua Amerika, kalau kita kembalikan dari adanya Amerika, Columbus atau diketemukan pada abad ke-14, kita jauh seperti kami awali tadi dari peradaban luhur, bahwa peradaban ada di sini di zaman Lemuria 110 tahun yang lalu, zaman Atlantis 60.000 tahun lalu, Gunung Padang 20 atau 28 tahun ribu yang lalu, sudah sampai detik ini pun sudah kembali kita sebagai generasi penerusnya akan kita mungkin akan menyusul seperti Borobudur, akan kita bersihkan, kita akan jadikan sumber kekayaan yang tak ternilai, biar tidak bahasanya piramid yang belakangan muncul seperti piramid di Mesir dan suku Maya dan yang lainnya yang ibaratnya belakang kita jauh seperti tadi punya leluhur yang sudah mungkin bahasanya tadi mewarnai peradaban dunia ini. Dari sinilah karena dalam perjalanan banjir besar atau di zaman Nabi Nuh, kemudian leluhur kita perahunya sudah dibuat dari kayu-kayu jati yang bisa tumbuh di Pulau Jawa, yang dahulunya Bali, Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan masih menyatu begitu seperti bahasa tadi. Karena ketinggian air laut, banjir besar seperti tadi, Gunung Toba meletus, Gunung Muria meletus, bernama Nusantara. Leluhur kita sudah ada bahasa zaman kerajaan leluhur kami di Pucang Sulo, di Lasem, Jawa Tengah, atau di tempat Bung Karno pernah. Begitulah dalam perjalanan di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, atau di dekatnya Gunung Muria, Gunung Purba.
Dari sana kemudian ibu kota Atlantis ada di utaranya yang sekarang tenggelam oleh Laut Jawa karena mencairnya es, zaman berakhirnya zaman es, ketinggian air laut naik sampai 150 atau 200 meter, banyak dataran-dataran rendah yang tenggelam. Jadi dari tempat itulah kemudian manusia-manusia pertama yang ada di muka bumi ini dalam perjalanan, karena banjir besar yang dalam sejarahnya kapal Nabi Nuh di zaman itu, kemudian bahwa kapal Nabi Nuh memang dibuat di Pulau Jawa dari kayu jati yang memang luar biasa kuatnya, walaupun dalam perjalanan di zaman bangsa-bangsa barat masuk pun, karena begitu kuatnya kayu jati dari Jawa, walaupun ditembak meriam Portugis pun tidak tembus begitu. Kapal-kapal kita di zaman itu sudah besar dan lebih besar dari zaman bahasa kapal-kapal Portugis dan yang lainnya. Jadi karena terjadi banjir besar, leluhur kita di zaman kerajaan Sriwijaya, kemudian leluhur kita sampai mengarungi benua atau lautan-lautan yang ada di dunia ini. Paling tidak leluhur kita sampai berlayar sampai di Madagaskar atau di pesisir benua Afrika, sampai di Afrika Selatan leluhur kita. Makanya bangsa yang mendiami di Madagaskar itu leluhur kita. Jadi dari tempat Nusantara ini, dan di Hawaii pun demikian, dan yang ada di karena Nusantara, bahasa kemaritiman leluhur kita, orang-orang laut, sampai di Hawaii, sampai dahulunya Hawaii pun namanya Jawa dahulunya, tapi dalam perkembangannya kemudian menjadi Hawaii, artinya Jawa kecil begitu. Dan leluhur kita sampai berhasil pun, jadi suatu kebanggaan untuk kita orang-orang Nusantara, orang-orang maritim yang memang sudah menjadi pelopor. Bahkan orang-orang India sana, kita dahulunya kan disebut Hindia oleh para penjajah atau orang-orang barat yang datang ke Nusantara. Hindia kita. Sedangkan India sana itu orang-orang daratan. Dalam perjalanan, anggaplah di kisah Mahabharata atau di Ramayana, Rama dalam mau menyeberang ke Alengka atau di Sri Lanka dahulu, karena orang daratan sana